Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat sore rekan-rekan. Di sore yang cerah ini kita mau membahas sesuatu yang lagi tren terakhir-terakhir ini. Jadi bersangkutan sama tahun 2024 kita akan masuk ke tahun politik. Jadi ada pemilihan kepala daerah, legislatif dan pilpres. Ada fenomena yang menarik yang perlu kita bahas sore ini. Jadi kita ambil judul sore ini adalah fenomena politik dinasti. Jadi ada pendapat dosen ilmu politik dari UGM, Dr. Arya Dwi Payana MSI, yang mengatakan ada tren terakhir ini yang mengarah kepada politik kekerabatan. Politik kekerabatan artinya dia berdasarkan genealogis, bukan berdasarkan prestasi. Nah, ini menarik untuk kita bahas sore ini supaya dapat pencerahan kepada publik, supaya masyarakat kita harap bisa lebih cerdas dalam masa kita politik. Telah hadir bersama saya di sini saudara rekan saya Bung Habib Said Abi Al-Habsiyah. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya dulu pada Mas Habsi. Apa tanggapan Mas Habsi terhadap fenomena politik dinasti? Terjadi nggak di tempat kita ini? Memang ada tidak seperti itu? Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Habib Said Abi Nazar Al-Habsi. Berbicara tentang politik dinasti, ini terjadi di tempat kita atau tidak, sebenarnya tolak ukur yang membicarakan tentang politik dinasti ini tidak ada tolak ukurnya. Karena apa? Ini budaya malu-malu kita sebagai masyarakat. Kalau kita harus buka-bukaan, politik dinasti sebenarnya bukan lagi menjadi rahasia pribadi, tapi ini sudah semua mata bisa melihat, Bang. Semua mata bisa melihat bahwasanya bahkan bukan hanya berbicara Kalimantan Tengah, sampai ke pelosok desa pun itu terjadi hari ini. Cuma kadang masyarakat malas, mungkin sudah apatis. Malu-malu, apatis, tidak mau tahu. Apa bukan cenderung takut? Sebenarnya bukan cenderung takut. Tapi kalau kita berbicara tentang politik praktis, di momen-momen pemilu ataupun demokrasi yang kita lakukan di negara kita, ini berbicara tentang edukasi politik, Bang. Ya. Ini tinggal bagaimana rumahnya politik ini apakah sudah benar-benar memberikan edukasi politik yang benar kepada masyarakat kayak gitu, atau ini dibuat terlalu privasi, terlalu memberikan produk yang asal-asalan, yang penting ini berbicara tentang seberapa banyak sih kemampuan finansial kita kayak gitu. Ya, akhirnya nyerempet ke politik uang kan jadinya. Faktanya begitu, Bang. Ya. Faktanya begitu. Terus Mas Habsi, kalau ini terjadi terus, saya menanya pendapat Mas Habsi ya, kalau ini terjadi dan kita masyarakat cenderung membiarkan ini terjadi, apa dampaknya? Banyak sih fenomena yang sudah terjadi di dalam politik dinasti, Bang. Bisa saja kita sebut di Kota Banten, ya, itu semua orang tahu bagaimana kejadian yang terjadi kayak gitu. Kalaupun berbicara dampak ya, akhirnya kualitas pemimpin ataupun kualitas yang terjadi di lingkungan sistem pemerintahan mereka, ini bakal dengan sendirinya tergerus. Waktu bobroknya itu pasti akan tercium, Bang. Proses yang terjadi di dalam politik dinasti ini adalah memaksakan diri, Bang. Ya untung-untung kita berharapnya kalaupun ini sudah diaminkan oleh masyarakat, untung-untung menghadirkan sosok yang memang sesuai kehendak masyarakat. Tapi kalau tidak ya celakalah kita. Akhirnya duit menjadi tuan, ya, dan merusak sistem tatanan dan memberikan dampak yang sangat tidak baik.
Ya kalau kita berbicara sebuah proses, harusnya kita bisa memberikan edukasi yang benar lah. Bagaimana kita harus punya pemimpin yang baik, mutu yang terjaga, dan orang-orang yang mempunyai proses. Oke Mas Hapsi, jadi kalau saya pribadi melihat itu sudah terjadi sebenarnya, cuman kayaknya kita seolah-olah tabu membahas ini. Ada kesan kita tabu membahas ini, karena kadang-kadang bisa menyenggol seseorang atau beberapa kelompok. Tapi saya coba tanya, bagaimana cara menangkalnya? Kalau berbicara cara menangkal sih sebenarnya ini terlalu munafik kalau kita berbicara, oh kita melarang kesempatan untuk orang Ya, hadir. ya. Karena memang tren hari ini kita mempunyai sistem demokrasi dan bahkan mengarah demokrasi kita populis, yang mana populis ini semua orang mempunyai hak yang sama. Semua orang bebas untuk berpartisipasi. Bebas untuk mereka memberikan hak dan bebas juga mereka untuk mencalon dan dipilih begitu. Saya potong. Kalau tadi Mas Hafiz sendiri mengatakan semua orang bebas, artinya bukan hanya memilih kan? Berarti setiap orang juga punya hak yang sama untuk dipilih. Ya. Dengan adanya fenomena politik dinasti ini, bagaimana kesempatan itu bisa merata? Kembali Bang, tadi yang saya sampaikan bahwasanya kita perlu edukasi politik yang baik. Partai-partai politik harus turun memberikan edukasi itu. Jangan sampai edukasi ini hanya dibuat semata-mata formalitas saja. Ini kembali lagi kepada rumah-rumah yang memberikan kesempatan. Karena hari ini kalau kita berbicara berdemokrasi, pesta rakyat untuk melakukan pemilihan dan segala macam, ya pasti rumahnya ada di partai politik. Ketika partai politik ini tidak memberikan edukasi yang benar ke masyarakat, memberikan pilihan-pilihan terbaik yang mempunyai mutu, ya pada akhirnya keadaan itu tidak sesuai yang kita harapkan. Kalau menurut Mas Hapsi, udah sampai sejauh mana yang dilakukan parpol sampai saat ini? Kalau berbicara sejauh mana, sebenarnya itu dilaksanakan. Tapi kita nggak tahu nih, apakah itu hanya sekedar formalitas atau memang benar adanya memberikan edukasi yang memang benar-benar ini memberikan pilihan kepada masyarakat. Ini loh pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang memberikan dampak positif, memberikan dia berlatar belakang kan yang mempunyai proses dan segala macam. Tapi saya rasa sih sampai hari ini kita bisa lihatlah fenomena yang ada, peluangnya begitu besar. Bahkan orang-orang yang melakukan proses hampir kecil peluangnya untuk berkontestasi, apalagi untuk mendapatkan peluang mereka untuk unggul. Jadi Mas Hapsi, ada, makanya saya kadang-kadang jiwa saya atau mungkin jiwa beberapa masyarakat ya, sekarang berontak. Jadi kita balik ke zaman dahulu kala nih. Karena politik dinasti itu terjadi dulu kala sebenarnya. Dari bapak pindah ke anak, atau bapak pindah ke adik, atau dari si raja tadi ke istri mungkin. Banyak terjadi itu. Mas Hapsi melihat ini bagaimana? Sebenarnya lebih baik kita memilih ke zaman kerajaan aja. Balik sekalian ya? Balik sekalian. Kita jadi pengamat, kita melihat mereka, keluarga-keluarga mereka saja memimpin kita, dan kita sudah jelas juga, oh apabila turun ke anak yang ini, kejadiannya seperti ini nih. Ya, kita fokusnya ke lain saja, lebih baik seperti itu Bang. Kalau gitu berarti demokrasi ini mau kosong dong? Oh mau kosong kan? Mau kosong. Nah, tinggal ya kalau memang ini sudah terjadi, fakta ini sudah terjadi kayak gitu Bang. Tinggal ya bersama-samalah kita untuk ikut serta, ikut andil dalam memutus rantai-rantai dinasti politik ini. Ya, kalau tidak dari masyarakat sendiri susah kan? Susah. Susah. Ini tinggal kembali ke masyarakat kita, Bang. Ya, apalagi kan kita bilang lah seperti biasanya kepala pemilihan kepala daerah. Kalau dia sebelumnya sudah petahana, dia mau melanggengkan entah itu keluarganya atau dia sendiri, kan lebih mudah menggunakan kekuasaan tadi. Kontrol ini yang susah saya rasa Mas Hapsi. Kalau Mas Hapsi berarti gimana?
kontrol sistem itu tentu saja sangat sulit kita melihat, apalagi di saat para pemimpin ini masih menjabat. Karena jelas siapapun yang mengatur sistem itu pasti punya kepentingan lebih, dan pasti yang lebih diutamakan adalah keluarga atau kolega atau saudara atau ponakan dan segala macam. Ini pasti akan banyak lebih menguntungkan mereka kayak gitu. Tapi ini kita berbicara sistem. Tapi ini kan kembali lagi kepada rakyat, kepada masyarakat. Apakah masyarakat ingin terus Seperti ini ya. seperti ini? Oke, Mas Sapsi, tadi Mas Sapsi masih jawab di awal agak ngambang nih. Saya mau lebih spesifik karena kita tercatat ber-KTP Kalimantan Tengah nih. Fenomena ini terjadi tidak di Kalimantan Tengah? Terjadi. Terjadi ya. Bagaimana cara kita merubah ini? Mungkin semua masyarakat menambahkan Kalteng yang lebih maju. Tahun depan IKN sudah jalan nih. Artinya kita termasuk daerah penyangga. Pasti ada kena imbas. Yang saya mau pertanyakan, gimana siapnya masyarakat kalau pemimpinnya juga tidak ready, tidak kompatibel, tidak akuntabel? Gimana itu Mas Sapsi? Ya sebenarnya tugas kita bersama hari ini menyiapkan dengan fakta yang akan terjadi ke depan, Bang. 2024 mau tidak mau, siap tidak siap, Ya. kita akan menyambut IKN Ya. hadir bersama-sama dengan kita di Kalteng. Dan saya beberapa kali sudah sering menyampaikan kepada teman-teman juga, ketika IKN hadir dan Kalimantan Tengah tidak siap, maka akan terjadi fenomena besar nantinya, Bang. Jelas kalau kita berbicara sistem, anggaran dan segala macam, ini akan turun. Ya. Dari nasional ke Kalimantan Tengah. Ya. Kalau kita tidak ikut andil, masyarakat tidak hadir bersama-sama, maka akan terjadi hal yang berdampak negatif nantinya untuk Kalimantan Tengah. Kita tidak siap, maka ini akan dinikmatin oleh orang-orang yang tidak tahu prosesnya. Oke Mas Sapsi, jadi kita sudah dekat di ujung ini. Menurut Mas Sapsi, PR terbesar ini pada masyarakat kah atau partai politik sebenarnya sih? Kalau kita berbicara partai politik sudah ingin saling menguntungkan saja, Bang. Saling menguntungkan Saling saya. menguntungkan saja. Yang paling menjadi PR berat bagi kita semua, ya bagaimana kita bergandeng tangan bersama masyarakat. Agar setidaknya jangan apatis, tetap melihat fenomena yang terjadi, sehingga biar bagaimanapun pesta demokrasi ini kesempatan satu-satunya. Kesempatan satu-satunya bagi kita, bagi masyarakat, bagi rakyat yang ada di Kalimantan Tengah secara khusus, memutus mata rantai dan mencoba berharap, berikhtiar, memberikan suara-suara Tuhan ini menjadi pilihan-pilihan yang ke depan sesuai dengan harapan kita dan atas nama masyarakat. Oke, berarti tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat ya untuk memutus rantai tadi dan memperbaiki keadaan ini. Artinya kita bukan tidak setuju politik dinasti, asal bagus. Kan itu tadi, kalau manusianya berkualitas atau kompatibel, akuntabel tidak masalah. Tapi kita mau pertanyakan kemampuannya kan. Ya. Ya, jadi penutup Mas Apsi, apa himbauan biar ini tersampai luas ke masyarakat? Apa himbauan Mas Apsi kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi pemilu tahun 2024? Pada kesempatan ini saya ikut menghimbau kepada seluruh masyarakat dalam momentum 2024 ke depan. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, ikut turut aktif untuk melihat situasi dan kondisi di dalam pesta rakyat itu, agar kita bisa bersama-sama memilih mereka-mereka yang memiliki gagasan, mereka yang memiliki kualitas dan mutu, bukan hanya sekedar memilih orang yang punya kekuasaan, orang yang mempunyai finansial. Mungkin itu
Terima kasih dari saya, Habib Said Abi Nazar. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan, tapi pada akhirnya keinginan kita hanya satu, kita menginginkan hal yang terbaik di dalam setiap momentum agar kebaikan ini menjadi kemanfaatan bagi kita semua. Mungkin seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Mas Sapsi. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu suatu saat dan mudah-mudahan pemilu tahun 2024 berlancar aman dan tertib dan mudah-mudahan bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, para teman-teman sahabat Kalibata, yang bisa merubah nasib Anda adalah Anda sendiri. Jadi saya harapkan kalau Anda ingin berubah tempat kita ini, provinsi kita ini, atau kota kita ini, maka ikutlah berpartisipasi di pemilu di tahun 2024. Sebagai penutup, kami sekarang lagi berada di Jalan Tuku Umar di Cafe Bar Arang. Mungkin kapan-kapan teman-teman bisa ke sini. Ini kebetulan punya beliau. Oke, teman-teman sahabat Kalibata, demikian dulu. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.